Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di Universitas BSI Jatiwaringin ingin mempresentasikan hasil kerjaan kami, yaitu perancangan sistem informasi akuntansi penjualan pada Moniki Pet Shop. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama itu ada Diva Marisildan, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Rahmalita Viva Putri, dan yang terakhir ada Renata Sagita. Kami dari kelas 63.5A11. Bab 1 yaitu adalah pendahuluan latar belakang. Dengan perkembangan teknologi saat ini, penggunaan komputer dan sistemnya sudah menjadi kebutuhan yang utama dalam rangka meningkatkan kerja suatu usaha. Pada dunia perdagangan, keakuratan informasi sangatlah dibutuhkan, terutama informasi mengenai harga jual dan harga pokok penjualan dalam sistem informasi penjualan merupakan salah satu hal terpenting dalam sebuah perusahaan. Dengan adanya sistem informasi penjualan, maka perusahaan dapat menjamin kualitas informasi yang disajikan. Seiring perkembangan teknologi, sistem informasi penjualan sudah menjadi kebutuhan mutlak bagi perusahaan dalam menjalankan proses bisnisnya. Moniki Pet Shop merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan kebutuhan hewan. Dengan berbagai macam kebutuhan hewan dijual, Moniki Pet Shop masih menggunakan sistem manual dalam menjalankan proses bisnisnya. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun proyek makalah, yaitu perancangan sistem informasi akuntansi penjualan pada Moniki Pet Shop. Dan maksud dan tujuannya adalah, dalam penyusunan makalah ini ada beberapa maksud dan tujuan yang ingin dicapai, yaitu yang pertama ada untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem informasi akuntansi. Yang kedua, pembelajaran dalam membuat sebuah sistem informasi yang berguna. Dan terakhir ada menyajikan informasi penjualan yang lebih mudah untuk Moniki Pet Shop. Metode penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan pengumpulan data untuk pembuatan makalah adalah observasi, wawancara, dan studi pustaka. Observasinya itu adalah dalam metode observasi ini penulis melakukan pengamatan secara langsung, yaitu agar dapat melihat prosedur sistem penjualan yang ada di tempat tersebut. Wawancara yang kita lakukan adalah kita mewawancarai dengan pemilik toko dan mengajukan tanya jawab langsung untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dan studi pustaka kita itu dalam metode ini penulis membaca jurnal serta laporan yang berhubungan dengan sistem informasi penjualan guna mendapat pemahaman mengenai teori-teori yang mendukung penulisan ini. Ruang lingkupnya dalam penyusunan laporan ini, penulis membatasi ruang lingkup pada sistem penjualan pada Moniki Pet Shop. Dalam penyusunan laporan ini, penulis memfokuskan dalam pembahasan masalah, yaitu data barang, data customer, data akun, data user, pesanan, penjualan, dan pembayaran secara tunai. Dalam dalam era globalisasi ini dan semakin meningkatnya sistem informasi dan semakin jauhnya spesialisasi dalam kegiatan serta semakin banyaknya usaha-usaha yang menjadi besar. Dengan demikian tidak heran jika sistem banyak dipelajari dan dianalisa. Menjelaskan teori yang berhubungan dengan makalah ini, penjelasannya adalah yang pertama itu menurut Mulyadi 2001.21, yaitu sistem merupakan sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Itu adalah pengertian dari Mulyadi. Dan peralatan pendukungnya atau sistemnya itu adalah merupakan alat yang digunakan untuk menggambarkan bentuk logika model dari suatu sistem dengan menggunakan simbol-simbol, faktor lambang, diagram-diagram yang menunjukkan secara tepat arti dan fungsinya. Fungsi dari peralatan pendukung ini adalah untuk menjelaskan kepada user bagaimana fungsi dari sistem informasi dapat bekerja dengan baik dan dapat lebih dimengerti. Yang pertama itu ada pengertian UML atau Unified Modeling Language. Menurut
Muslihudin dan Oktavianto menjelaskan bahwa PML adalah sebuah pengembangan sistem yang menggunakan 5 aktor 5 grafis sebagai alat untuk pendokumentasian dan melakukan spesifikasi sistem. Dan ada juga pengertian use case diagram. Menurut Muslihudin dan Oktavianto menjelaskan bahwa use case diagram yaitu diagram yang menggambarkan mempresentasikan 5 aktor use case dan dependencies suatu proyek, di mana tujuan dari diagram ini adalah untuk menjelaskan konsep hubungan antara sistem dengan dunia luar. Ini adalah contoh nama simbolnya, use case. Nama use case fungsinya itu sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor. Dan ada aktor. Fungsinya ini adalah untuk berinteraksi dengan 5 aktor informasi yang akan dibuat di luar, informasi yang akan dibuat itu sendiri. Terus ada juga association. Fungsinya ini untuk berpartisipasi pada use case atau use case memiliki interaksi dengan aktor. Terus selanjutnya ada include. Fungsinya itu adalah di mana proses yang bersangkutan akan dilanjutkan proses yang dituju. Ada extend. Fungsinya itu adalah di mana use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri walau tanpa use case tambahan itu. Dan yang terakhir ada generalisasi. Fungsinya itu adalah fungsi yang umum dari yang lainnya. Pengertian activity diagram menurut Muslihudin dan Oktavianto, diagram aktivitas adalah diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas dari satu proses. Ini adalah contoh nama dan simbol dan fungsinya. Start point, status aktivitas sistem. Sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal. Activity, aktivitas yang dilakukan sistem, aktivitasnya biasanya diawali. Decision, asosiasi perjabangan, di mana jika ada pilihan aktivitas lebih dari satu. Join, digunakan untuk menunjukkan kegiatan digabungkan. For, digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan secara paralel. Activity final, status akhir yang dilakukan sistem. Sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir. Dan ada swim lane, memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi atau sebuah cara untuk mengelompokkan activity berdasarkan aktor. Dan ada juga diagram class. Diagram class menurut Sukamto dan Salahuddin ini adalah mengatakan bahwa diagram kelas atau class diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Ada juga nama dan simbol dan fungsinya. Nama dan simbolnya kelas, fungsinya itu kelas pada struktur sistem. Terus ada interface, sama dengan konsep interface dalam pemrograman berorientasi objek. Ada asosiasi, relasi antar kelas dengan makna umum. Asosiasi biasanya juga disertai dengan multiplicity. Dan ada asosiasi berarah, relasi antar kelas dengan makna yang satu digunakan oleh kelas yang lain. Asosiasi biasanya juga disertai multiplicity. Ada generalisasi, relasi antar kelas dengan generalisasi spesialisasi. Ada kebergantungan, relasi antar kelas dengan makna ketergantungan. Dan ada juga agresi, relasi antar kelas dengan makna semua bagian. Dan ada juga diagram sequence. Diagram sequence menurut Gata dan Gata adalah mengemukakan bahwa sequence diagram adalah kelakuan objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan pesan yang dikirimkan dan diterima antar objek. Ada juga nama dan simbol beserta fungsinya. Ada boundary class.
berisi kumpulan kelas yang menjadi interface. Ada control class, suatu objek yang berisi logika aplikasi yang tidak memiliki tanggung jawab kepada entitas. Ada entity class, merupakan bagian sistem yang berisi kumpulan kelas berupa entitas-entitas yang membentuk gambaran awal. Ada aktor, orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem informasi yang akan dibuat itu sendiri. Dan ada object message, menggambarkan pesan atau hubungan antara objek. Ada message to self, menggambarkan pesan atau hubungan objek itu sendiri yang menunjukkan uh, urutan kejadian yang terjadi. Dan ada juga garis hidup atau lifeline, garis titik-titik yang berhubungan dengan objek sepanjang lifeline terhadap activation. Ada waktu aktif, mewakili sebuah eksekusi operasi dari objek. Dan selanjutnya ada diagram deployment. Menurut Adi Nugroho, menggambarkan detail konfigurasi runtime yang di dalamnya termasuk detail hardware seperti prosesor dan perangkat lain, protokol, middleware, dan server database yang didistribusikan di jaringan atau server database terpusat. Nah, ada juga ERD, yaitu Entity Relationship Diagram. Menurut Sukamto dan Salahuddin, ERD memiliki beberapa aliran notasi seperti notasi chain, dikembangkan oleh Peter Chen, Barker dikembangkan oleh Richard Barker, Ian Palmer, Harry Ellis, notasi Causewfoot, dan beberapa notasi lain. Ini adalah nama dan simbolnya, dan berserta fungsinya. Entitas merupakan data inti yang akan disimpan. Ada atribut, file atau kolom data yang butuh disimpan dalam suatu entitas. Ada atribut kunci primer, field atau kolom data yang butuh disimpan dalam suatu entitas digunakan sebagai kunci akses record yang diinginkan. Ada atribut multi-nilai, yaitu field atau kolom data yang butuh disimpan dalam suatu entitas yang dapat memiliki nilai lebih dari satu. Dan ada relasi yang menghubungkan antar entitas yang berbeda, biasanya diawali dengan kata kerja. Dan ada asosiasi adalah penghubung antara relasi dan entitas diaman, kedua ujungnya memiliki multiplicity kemungkinan jumlah pemakaian. Dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmalita. Lanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Bentuk hubungan relasi dalam ERD. Yang pertama, binari atau satu relasi menghubungkan dua buah entitas. Yang kedua, ternary atau satu relasi menghubungkan tiga buah entitas. Yang ketiga, enary atau satu relasi menghubungkan banyak entitas. 5. Logical Record Structure atau LRS. Menurut Friyadi, LRS merupakan hasil dari pemodelan Entity Relationship atau ER beserta atributnya sehingga bisa terlihat hubungan-hubungan antara entitas. Dalam pembuatan LRS, terdapat 3 hal yang dapat mempengaruhi, yaitu yang pertama, jika hubungan atau cardinality 1:1 atau one-to-one, maka digabungkan dengan entitas yang memiliki atribut yang lebih sedikit. Yang kedua, jika tingkat hubungan atau cardinality 1:1, 1 pada banyak, atau one to many, maka hubungan relasi atau digabungkan dengan entitas yang tingkat hubungannya banyak. Yang ketiga, jika tingkat hubungan atau cardinality banyak pada banyak atau many to many, maka hubungan relasi tidak akan digabungkan dengan entitas manapun, melainkan menjadi sebuah LRS. Pembahasan 3.1 Tinjauan perusahaan. Semakin tingginya persaingan dunia bisnis, khususnya pet shop, dalam bidang perdagangan hewan, peliharaan, dan perlengkapan hewan, membuat banyak usaha-usaha harus melakukan kreativitas dan inovasi dari segi produk dan pelayanan.
Kegiatan yang menjadikan customer adalah prioritas utama akan membuat customer merasa senang sehingga dapat menjadi pelanggan tetap dalam transaksi perdagangan. Uniki Pet Shop merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang penjualan perlengkapan hewan peliharaan. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Uniki Pet Shop masih belum terkomputerisasi. Salah satunya pada pembuatan laporan penjualan perlengkapan hewan. Keuntungan yang didapatkan dengan adanya sistem yang telah terkomputerisasi adalah meningkatkan efisiensi kerja. Sehingga dengan menggunakan sistem yang sudah terkomputerisasi, dapat memperkecil kesalahan yang akan terjadi. Sejarah perusahaan. Moniki Pet Shop didirikan pada tahun 2020. Moniki Pet Shop merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan makanan hewan, peralatan mainan, dan peralatan hewan. Struktur organisasi di Moniki Pet Shop ada owner, sales toko, dan admin penjualan. Fungsi dari tiap-tiap bagian tersebut adalah yang pertama, owner. Owner memiliki fungsi memimpin jalannya toko, mengontrol semua karyawan, memeriksa laporan toko, dan mengurus penggajian karyawan. Yang kedua, sales toko memiliki fungsi yang menata barang yang akan dijual dan melakukan penyetokan barang. Yang ketiga, admin penjualan memiliki fungsi yang pertama menerima order dari pembeli, menerima pembayaran penjualan, membuat transaksi penjualan, dan membuat laporan penjualan. Proses bisnis sistem berjalan pada Moniki Pet Shop apabila ada yang akan membeli barang, maka customer akan menelpon sales toko. Sales toko memberi kabar kepada admin penjualan. Setelah itu, bagian admin penjualan akan memproses pesanan dari customer tersebut. Dengan membuatkan faktur penjualan, selanjutnya barang akan dikirimkan kepada customer. Setiap akhir bulan, admin penjualan akan membuat laporan penjualan yang akan diberikan kepada owner perusahaan. Sistem berjalan. 3.3.1 activity diagram jika sistem masih manual. Customer start, lalu customer memesan barang via WhatsApp, kemudian sales toko menerima pesanan, kemudian sales toko memberitahukan pesanan customer kepada admin penjualan, lalu admin penjualan memproses pesanan dan membuat faktur penjualan. Admin penjualan akan mengirimkan barang kepada customer, kemudian customer menerima barang. Jika customer sudah menerima barang, customer akan melakukan pembayaran. Jika customer sudah melakukan pembayaran, bagian penjualan menerima pembayaran, lalu kemudian menerima bukti-bukti transaksi. Kemudian melakukan pencatatan penjualan, dan bagian penjualan membuat laporan. Kemudian bagian penjualan menyerahkan laporan kepada owner, dan owner menerima laporan penjualan dari bagian penjualan, kemudian selesai. Tiga.3.2 use case diagram jika sistem sudah terkomputerisasi. Sales toko, tim penjualan, dan owner punya login, kemudian input username dan password. Bagian sales toko terdapat data master yang pertama mengelola data akun, mengelola data customer, dan mengelola data barang. Bagian admin penjualan terdapat laporan dan transaksi. Dalam transaksi berisi mengelola data pesanan, mengelola data penjualan, dan membuat data pembayaran. Dan bagian laporan terisi mengelola data jurnal dan mengelola laporan penjualan. Dan owner terdapat laporan yang berisi mengelola data jurnal dan mengelola laporan penjualan. 3.3.3 diagram jika sistem sudah terkomputerisasi. A. Activity diagram login. Bagian penjualan memilih login, kemudian di sistem akan tampil form login. Lalu bagian penjualan menginput username dan password.
Setelah di-input, bagian sistem akan validasi username dan password. Jika validasi username dan password-nya gagal, akan tampil pesanan username atau password salah. Jika validasi username dan password-nya benar, masuk ke dalam menu utama, kemudian finish. B. Activity diagram menu utama. Bagian penjualan Quickstar login, dan di sistem akan muncul menampilkan menu utama. Di dalam menu utama terdapat menu data master, menu data transaksi, menu bantuan, dan menu laporan. Kemudian finish. C. Activity diagram data barang. Bagian penjualan login, pilih menu utama, pilih menu data master, pilih barang. Kemudian di sistem akan muncul tampil form barang. Di dalam tampil form barang terdapat tambah, edit, dan hapus. Jika bagian penjualan ingin mengedit barang, pilih edit barang, kemudian masukkan data terupdate, akan tampil data barang. Jika bagian penjualan ingin menghapus, pilih data terhapus dan tampil data barang pada sistem. Jika bagian penjualan ingin tambah form data barang, masukkan ID underscore barang, nama underscore barang, koma jenis, koma harga underscore satuan, koma stok. Jika ingin menyimpan, masuk ke dalam daftar tersimpan, lalu akan tampil data barang pada sistem, kemudian finish. Selanjutnya akan dibacakan oleh Renata. Melanjutkan presentasi teman saya sebelumnya. Activity diagram data akun dimulai pada bagian penjualan, yaitu login, kemudian pilih menu utama, pilih menu data page shop, pilih akun, kemudian pada sistem akan tampil form akun. Dan ada 3 menu, yaitu menu tambah, edit, dan hapus. Untuk menu tambah, akan tambah form akun, kemudian masukkan nomor akun dan nama akun. Dan ada 2 menu, yaitu batal dan simpan. Untuk menu batal, akan kembali pada tambah form akun. Untuk menu simpan, data akan tersimpan, kemudian tampil data akun yang selesai. Untuk menu edit data akun, kemudian data terupdate, dan tampil data akun, kemudian selesai. Untuk menu hapus, data akan terhapus, dan tampil data akun, kemudian selesai. F. Activity diagram bagian penjualan mengelola data pesanan. Dimulai pada bagian penjualan, yaitu pilih menu transaksi, kemudian pilih menu data pesanan. Dan sistem akan tampil form data pesanan, kemudian tambah dan masukkan nomor pesanan, tanggal pesanan, ID customer, ID barang, kuantiti pesanan, dan subtotal. Kemudian pada sistem akan tampil data barang yang dipesan. Dan ada 2 menu, yaitu batal dan simpan. Untuk menu batal akan kembali pada pilih menu data pesanan, dan untuk simpan, data akan tersimpan, kemudian keluar from data, dan selesai. G. Activity diagram bagian penjualan mengelola data penjualan. Dimulai pada bagian penjualan, yaitu pilih menu transaksi, kemudian pilih menu data penjualan. Kemudian pada sistem akan tampil form data penjualan, tambah dan masukkan nomor pesanan, nomor jual, dan tanggal jual. Kemudian akan tampil data barang untuk dijual pada sistem. Dan ada 2 menu, yaitu batal dan simpan. Untuk menu batal akan kembali pada pilih menu data penjualan, dan untuk menu simpan, data akan tersimpan, kemudian tutup form, dan selesai. H. Activity diagram data pembayaran. Dimulai pada bagian penjualan, yaitu pilih menu transaksi, kemudian pilih menu data pembayaran, dan sistem akan tampil form data pembayaran. Kemudian klik tambah dan masukkan kode bayar, tanggal bayar, nomor pesanan. Kemudian pada sistem akan tampil data barang yang akan dibayar. Dan ada 3 menu, yaitu batal, simpan, dan cetak. Untuk batal akan kembali pada menu pilih menu data pembayaran, dan simpan akan data tersimpan, dan tutup form data, kemudian selesai. Pada menu cetak, data akan tercetak, dan tutup form data, kemudian selesai. I. Activity diagram bagian penjualan mengelola laporan penjualan. Dimulai pada bagian penjualan, yaitu pilih menu laporan, kemudian pilih menu laporan penjualan, dan pada sistem akan tampil form data penjualan. Akan tampil form data laporan penjualan. Kemudian masukkan bulan, tahun, nomor jual, tanggal, nomor faktur, nomor pesanan, ID barang, nama barang, kuantiti, dan subtotal. Kemudian pilih tombol proses dan sistem akan menampilkan laporan penjualan. Pilih cetak, kemudian sistem akan menampilkan printout laporan penjualan, dan selesai.
J. Activity diagram pemilik melihat laporan penjualan. Dimulai pada bagian penjualan, yaitu pilih menu laporan, kemudian pilih menu laporan penjualan. Pada sistem akan tampil form laporan penjualan, masukkan bulan, tahun, dan nomor jual, kemudian pilih tombol proses, dan sistem akan menampilkan laporan penjualan. Pilih cetak, kemudian sistem akan menampilkan print out laporan penjualan, dan selesai. Spesifikasi sistem berjalan ada dua, yaitu dokumen masukan dan dokumen keluaran. Untuk dokumen masukan, yang pertama spesifikasi dokumen masukan data barang, nama dokumen data barang, fungsi sebagai bukti penerimaan barang, sumber dari supplier, tujuannya untuk admin penjualan, medianya kertas, jumlah 1 lembar, frekuensinya setiap terjadi pembelian barang, bentuknya A1. Untuk dokumen keluaran ada dua, yaitu yang pertama spesifikasi dokumen keluaran faktur penjualan, nama dokumen faktur penjualan, fungsi sebagai bukti transaksi penjualan barang, sumbernya admin penjualan, tujuan customer, media kertas, jumlah 1 lembar, frekuensi setiap terjadi transaksi penjualan barang, bentuknya B1. Yang kedua, spesifikasi dokumen keluaran laporan barang. Nama dokumen laporan barang, fungsi sebagai bukti barang masuk, sumbernya admin penjualan, tujuan pemilik, media kertas, jumlah 1 lembar, frekuensi setiap terjadi barang masuk, bentuknya B2. Permasalahan pokok. Berdasarkan pengamatan penulis bahwa proses penjualan pada Moneki Pet Shop masih menggunakan cara manual. Untuk pembuatan laporannya masih kurang akurat dan menghambat proses pembuatan laporan penjualannya. Pemecahan masalah. Dengan melihat berbagai permasalahan yang ada pada permasalahan pokok, maka untuk mengatasinya, penulis mengajukan saran yaitu membuat sistem informasi penjualan yang lebih sederhana dan memudahkan karyawan memasukkan transaksi penjualan dan bisa mempercepat proses pembuatan laporan penjualan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisa yang telah dibahas dalam bab 3 sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan sistem informasi ini dibuat karena didasari pada latar belakang tersebut, dan yang kedua, Moneki Pet Shop mencatat maupun membuat laporan masih dilakukan secara manual. Sarannya, rancangan sistem informasi ini belum sampai pada implementasinya. Maka untuk pengembangan selanjutnya, perlu dibuat basis data yang lebih rinci untuk melengkapi sistem informasi ini. Kemudian, ini merupakan daftar pustaka makalah kelompok kami. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.